Dari logika ateis, mualaf ini akhirnya menemukan Islam. Berikut ini adalah penuturan seorang mualaf tentang perjalanan dari ateis menjadi muslim. Inilah yang dipaparkannya saat logika ateis yang kemudian menuntunnya menemukan Islam. Izinkan saya memperkenalkan diri, kemudian beralih ke logika ateis. Saya adalah seorang saudara muslim berusia 22 tahun yang tumbuh sebagai Kristen dan menganggap diri saya ateis pada usia 18 tahun. Saya tidak benar-benar memiliki alasan yang spesifik, tetapi saya hanya tidak merasakan kebutuhan akan Tuhan, dan saya juga tidak melihat bukti yang nyata. Setelah 1 tahun atau lebih, saya kadang-kadang akan menghabiskan beberapa jam sebulan untuk meneliti keberadaan Tuhan, lebih spesifik, Yesus. Saya tidak melihat apapun yang menarik perhatian saya. Jadi saya menyerah pada usia sekitar 20 tahun. Tak lama setelah berusia 20 tahun, saya mulai menyadari betapa kompleksnya realitas seperti yang kita ketahui dan juga alam semesta. Jadi saya mulai meneliti lagi lebih dalam, tetapi sedikit lebih sering. Saya mulai menonton konten online, mayoritas dari mereka ateis, dan akan menghabiskan mungkin 1 jam sehari untuk menonton mereka. Saya akan melihat argumen yang berbeda dari ateis dan mereka tampak begitu dapat diandalkan sehingga saya membangun bias terhadap bukti ateis bahwa setiap bukti ateis akan dengan mudah saya sanggah. Sebagai seorang ateis dengan menggunakan argumen yang bertentangan dari ateis. Sekitar usia 21 tahun, suatu hari saya berpikir, kamu tahu apa? Saya memang tampak bias terhadap konten ateis. Saya akhirnya menyadari bahwa saya perlu mulai melihat sisi yang berlawanan, yaitu dari sudut pandang teis. Saya mulai melihat ke dalam agama Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan. Setelah menyadari bahwa Alkitab memiliki terlalu banyak kontradiksi, saya menghabiskan beberapa bulan mencari agama lain. Saya memiliki pandangan buruk terhadap Muslim dan menemukan video ceramah Muslim dari saluran YouTube populer. Saya mendengarkan dan itu benar-benar mengubah pandangan saya. Jadi saya memeriksa Islam. Setelah beberapa minggu saya memperhatikan bahwa dari apa yang saya lihat sejauh ini bahwa Al-Quran tidak memiliki kontradiksi. Saya menjadi sangat tertarik sehingga saya akhirnya menemukan sebuah agama dengan kitab yang tidak memiliki kontradiksi dan tidak pernah diubah. Saya mulai melihat seorang cendekiawan populer yang berbicara sains dalam Al-Quran. Dan setelah meneliti apa yang saya pelajari darinya, saya menyadari betul pasti ada hubungannya. Tapi saya tidak bisa menghubungkan keduanya dengan cukup untuk meningkatkan diri. Iman saya tidak ada di sana. Saya masih tidak berpikir saya percaya pada Tuhan. Saya melanjutkan kurang dari setahun sebagai seorang agnostik dan mulai menonton YouTuber Muslim populer yang berbicara banyak tentang argumen kosmologis kolam. Pada dasarnya itu menyiratkan bahwa segala sesuatu yang mulai ada memiliki penyebab, alam semesta mulai ada. Oleh karena itu alam semesta memiliki penyebab. Ngomong-ngomong, tidak ada orang dalam sejarah umat manusia yang memberikan satu contoh dari apapun yang tidak tergantung pada sesuatu. Mereka mencoba berkali-kali tetapi gagal melakukannya. Setelah meneliti itu, akhirnya saya menemukan sesuatu yang menghubungkan Tuhan dengan Al-Quran. Atau begitulah yang saya pikirkan. Saya membaca posting blog dari seorang ateis yang menyanggah dengan menggunakan argumen bahwa alam semesta bisa jadi tidak terbatas. Jadi saya mulai meneliti itu sendiri dan yakin tidak ada satupun hal yang bisa tidak terbatas. Ini secara ilmiah tidak mungkin dan bertentangan dengan kenyataan itu sendiri. Eksistensi tidak bisa lebih besar dari dirinya sendiri. Ketidakterbatasan harus lebih besar dari dirinya sendiri. Tetapi itu tidak ada. Itu hanya ide yang dibuat di kepala kita. Terdengar ateis akrab. Jadi kita memiliki alam semesta yang memiliki sebab yang tidak mungkin kita terbatas, yang tergantung pada sesuatu yang tidak memiliki ruang tanpa batas waktu, tidak material, semua kuat dan pribadi yang terdengar seperti Tuhan bagi saya. Hal itu menarik perhatian saya dan saya mulai meneliti keajaiban ilmiah dalam Al-Quran, di mana ia memiliki kelimpahan yang sangat besar. Dan saya heran, saya menyaksikan sendiri banyak sekali debat online hanya untuk tidak pernah melihat Muslim gagal. Dia selalu punya jawaban langsung dari Al-Quran. Akhirnya saya menemukan jawaban saya. Mari akhiri dengan beberapa catatan untuk menemukan Tuhan. Anda harus berpikir terbuka, mencari kebenaran, benar-benar jujur pada diri sendiri dan terbuka untuk membuang apa yang Anda inginkan
untuk itu. Ingat, bagaimana saya menyebutkan bahwa ateis cenderung meneliti data dari ateis dan hanya ateis? Mayoritas ateis dalam hal ini Anda mendapatkan setengah dari cerita. Data yang mereka dapatkan dari ateis lain lebih dari tidak selalu cenderung berasal dari ateis lain. Mereka cenderung bias karena alasan mereka sendiri yang hanya diketahui oleh Allah. Tetapi mudah untuk berasumsi bahwa melihat konten dari hasil yang Anda inginkan membuat Anda bias. Mari gunakan semua contoh. Jika seorang ateis suka pergi ke klub, minum alkohol, hidup secara umum dengan gaya hidup yang jika Tuhan itu benar maka ateis harus menyerah atau menanggung akibatnya. Mudah untuk tertarik pada gaya hidup mereka yang sukai. Ini merugikan untuk menemukan kebenaran. Seringkali ketika memperdebatkan seorang ateis, mereka akan menyerang Anda secara verbal. Seperti percaya kepada Tuhan adalah hal yang mengerikan. Ini karena mereka menyesatkan dan mungkin tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Mereka tidak mau mengorbankan gaya hidup mereka untuk yang lebih baik. Saya pernah menonton video dari seorang pria yang berkata, "Saya lebih baik pergi ke neraka daripada menyembah Tuhan yang mengizinkan kejahatan seperti itu terjadi di dunia ini." Tetapi mereka tidak dapat memahami bahwa jika Anda memahami semua yang Tuhan lakukan, Dia bukanlah Tuhan. Ingat, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi saya akan mengakhiri ini. Milikilah pikiran terbuka dan biarkan diri Anda mengorbankan gaya hidup Anda yang tidak begitu baik untuk yang lebih baik. Mari kita luruskan ini. Tuhan itu nyata dan itu hal terpenting orang yang ada. Mari sekali lagi kita luruskan ini. Tuhan itu nyata dan itu hal terpenting yang ada. Tidak ada di kehidupan yang lebih penting daripada mengikuti Tuhan. Ini bukan stereotip ateis. Banyak ateis adalah orang baik dan akan mengulurkan tangan membantu siapapun. Tapi dari pengalaman saya, inilah yang saya amati, terutama dari orang-orang yang sangat menelitinya. Mereka cenderung lebih bias. Beberapa ateis akan berusaha keras dan mencoba mengeluarkan setiap argumen yang mereka bisa. Mereka akan membiarkan bukti masuk melalui satu telinga dan keluar yang lain. Tidak harus terlalu rumit. Anda tidak perlu 1 juta argumen, hanya perlu beberapa yang bagus. Semoga Allah membimbing semua orang ke jalan yang lurus. Salam.